Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para mahasiswa. Pada pertemuan keempat, kita akan mempelajari mengenai kelas diagram. Ya, kita coba praktek. Nah, apa fungsi dari kelas diagram ya? Jadi kelas diagram dibuat untuk menggambarkan hubungan antara objek. Biasanya, kelas diagram menggambarkan keadaan, atribut atau properti pada suatu sistem. Nah, apa saja yang terdapat dalam kelas diagram? Yang pertama ada nama. Biasanya merupakan nama dari sebuah kelas. Sebagai contoh, jika mahasiswa berarti nama kelasnya kalian adalah 127C01. Itu nama kelas. Lalu yang kemudian ada atribut ya. Atribut itu adalah nilai atau isi dari kelas tersebut. Nah, kalau nama kelasnya adalah 127C01, berarti atributnya adalah adanya mahasiswa, adanya dosen, ya, seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah operasi, ya. Operasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelas tersebut, ya, berarti bisa belajar mengajar, bisa ujian, seperti itu. Selanjutnya, ada atribut dan metode, ya, yang memang umum dipakai dalam sebuah kelas. Ada private, ada protect, public, dan package. Ya. Private di sini biasanya secara simbol digambarkan dengan minus ya, tanda minus. Lalu kemudian ada protect digambarkan dengan lambang tanda pagar. Lalu ada public dilambangkan dengan tanda positif, dan yang terakhir adalah package. Private di sini biasanya digunakan untuk database yang tertutup ya. Jadi tandanya minus. Artinya kelas lain itu tidak dapat mengakses data yang terdapat di kelas lainnya. Kalau protect, data bisa diakses asalkan di dalam kelas tersebut. Public itu adalah datanya bisa diakses oleh seluruhnya ya, makanya biasanya lambangnya positif. Nah, ini sebagai contoh gambarnya, ini nama kelas, lalu ini atribut ya, biasanya tanda-tandanya dikasih di sini nih, ada private minus, terus ada yang positif, lalu ada yang tanda pagar ya. Jadi ingat-ingat ada nama, atribut, metode atau operasi. Kemudian di sini kita lihat ada tanda-tanda ya. Ini adalah garis-garis yang mendukung. Perlu diingat ada 5 garis ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada asosiasi berarah, ada generalisasi, dependensi, dan agregasi. Nah, masing-masing punya perbedaan, punya fungsinya ya. Jadi kalau asosiasi biasa ya, ini biasanya dari kelas 1 sampai kelas yang lain itu saling terhubung. Kalau berarah itu lebih berarah ke kelas yang satunya lagi. Generalisasi dari umum ke khusus, lalu ada dependensi saling tergantung kelasnya, dan agregasi seluruh anggotanya merupakan bagian dari kelas tersebut. Lalu komponen berikutnya ada multiplicity ya. Ini bisa kalau di IRD itu seperti many to many, one to many ya. Ini adalah keterhubungan, misal
satu ke satu, artinya misalnya satu negara punya satu presiden, ya, atau transaksi bisa satu ke banyak, ya. Metode pembayaran bisa bayar satu atau dalam banyak transaksi, ya, atau dari nol ke banyak. Nah, ini tergantung dengan kebutuhannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh, ya, contoh berikut. Nah, di sini ada berapa kelas? Ayo hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Jadi di depan kita terseji 8 kelas, ya. Di sini yang pertama ada kelas customer. Nah, bisa dilihat customer terhubung dengan kelas order. Nah, garisnya di sini adalah asosiasi. Yang jadi pertanyaan, kenapa garisnya asosiasi? Kenapa enggak yang berarah? Itu. Karena apa? Karena satu customer itu boleh melakukan satu kali transaksi atau banyak, ataupun tidak sama sekali melakukan transaksi. Makanya garisnya adalah asosiasi, ya. Di sini kan jelas, ya. Asosiasi tanpa arah. Satu customer itu bisa melakukan order banyak ada bintang maupun tidak, yang banyak 0 ke bintang. Nah, selanjutnya di sini ada kelas order, ya. Atributnya ada date, ya, di sini ada status. Lalu kemudian garisnya asosiasi berarah nih ke kelas payment, ya. Kenapa? Kenapa arahnya ke payment? Ya, ini karena sudah ada pembayaran, ya, makanya dicek. Pasti kalau udah ada yang bayar, ada sebuah order, ya. Nggak mungkin orang bayar tanpa adanya order. Nah, makanya di sini satu, lalu satu ke banyak, ya. Jadi satu customer bisa order satu, ya, atau banyak, ya, untuk melakukan pembayarannya. Lalu kemudian untuk payment, ya, kelas payment ternyata punya generalisasi, ya. Ada kelas kredit, cash, dan cek. Kenapa generalisasi? Ya, karena tadi apa? Khusus ke umum atau umum ke khusus, ya. Nah, jadi metode pembayaran ada kredit, ya, di sini. Ada cash dan ada berupa cek, ya. Kalau kredit berarti pembayarannya secara kredit, ya. Lalu kemudian cash, ya, pembayarannya secara cash bisa. Lalu kemudian bisa juga berupa cek. Jadi banyak metode pembayaran yang dapat dilakukan, baik berupa kredit, cash, dan cek. Makanya garisnya generalisasi ke payment. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Boleh nggak, Bu, kalau tandanya saya balik, ya, tanda panahnya ke bawah, itu kan kebalikannya, spesialisasi. Boleh tidak? Jawabannya boleh jawabannya, ya. Jadi basically generalisasi sama spesialisasi itu hal yang sama, hanya bagaimana cara kita menggambarkannya aja, ya. Lalu kemudian ada tabel order detail. Ini apa yang kayak belah ketupat? Agregasi ke order. Kenapa garisnya agregasi, ya? Kalau kita perhatikan detail, seluruh anggota kelas di order detail merupakan anggota dari order. Makanya biasanya tidak perlu disebutkan karena semua anggota dari order detail merupakan anggota dari order. Makanya menggunakan
garis agregasi. Ya. Berikutnya yang terakhir dari order detail ada garis penghubung ke item ya. Jadi adanya barang ya. Karena ada yang order, pasti ada item yang akan dijual ya. Ini adalah contoh kelas diagram ya. Nanti pertemuan depan kita akan praktek, kita coba dari yang use case kemarin, kita coba yang kelas diagram, terus ada deployment ya, ada komponen program ya, kita belajar dikit-dikit. Nah sekarang saya mau kasih tunjuk program draw.io ya. Jadi kan kita akan belajar nanti kalian coba buat kelas diagram seperti tugas yang saya berikan ya. Nah di draw.io ini ada banyak menu ya, kalian bisa pilih nantinya. Kalau saya maunya manual nih, saya buat kelas diagramnya secara manual. Ini contoh aja. Jadi nama kelas kalian bisa isi di sini ya. Misal mau mahasiswa atau dosen. Atributnya apa sih Bu? Ya pasti ada nama dosen ya kan, ada nomor induk dosen tuh. Ya ini terus garisnya gimana Bu? Ya kan tadi udah belajar 5 garis itu. Nanti silahkan aja kalian pilih ya garisnya yang sesuai ya. Setelah itu garisnya sudah sesuai, kalau ini di sebelah kanan ini kalian tinggal pilih kalau mau ganti-ganti warna gitu ya, atau ganti font atau ketebalannya nih, font-fontnya bisa di sini biar cantik gitu ya. Kalau use case kemarin sama, ini tinggal tambahin aja aktornya. Terus use case-nya kan yang ellipse tuh, kalian pilih aja nih, ada banyak misalnya, tinggal di copy ya, Ctrl C Ctrl V sama aja. Lalu untuk save-nya itu file save as ya, save as-nya di device ya, ingetin di device. Tapi untuk pengumpulan tugas kalian boleh kok print screen ya dari layar ini, kan saya mintanya nggak banyak, cuman 3 kelas diagram, kalian print screen aja tuh. Nah sementara itu aja, tolong kalian download ya materinya di rangkuman materi. Itu yang pertama ada pembahasan mengenai atribut, yang kedua saya sharing juga yang tadi word-nya, kelas diagram, poin-poin pentingnya. Kalau ini adalah video tutorial yang saya ajarkan ya. Semoga para mahasiswa dapat memahami ya. Jika ada pertanyaan itu monggo bebas, mau tanya di WhatsApp ataupun di forum diskusi ya. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.